Seorang yang mengenali Rasulullah Nabi Muhammad, ismuhu Ahmad, dikatakan Syekh Abdurrahman Adibai. Seorang terus dia mengenali Syekh Abdurrahman Adibai Al-Hafidh, yang dikatakan orang alim yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kemuliaan itu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad. Seorang mengenali apa-apa kebaikan dari ibadahnya Nabi Muhammad, dikatakan Rasulullah menghidupkan sunnah Nabi. Mana hayya sunnati, menghidupkan sunnahku. Faqad ahabbani, mendapat kecintaanku. Wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan kecintaanku, kecintaan Nabi Muhammad, seorang itu akan berkumpul dengan Sayyidina Maulana Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amilah wa ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillah maulana Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'lamu anna fikum Rasulullah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal 1 Muharram yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatur hari, mengatur waktu, mengatur jam, mengatur keberkahan, mengatur apa yang susah dimudahkannya Allah Subhanahu wa taala, apa yang berat diringankannya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidangan kebaikan, yaitu sehat afiahnya badan dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan selalu. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati al-hajki Asy-Syaikh Abdurrahman mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan Abah Sepuh mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum semua mudah-mudahan dimanfaatkan ilmu, berkah dunia akhirat, sehat afiahkan badan, digabul hajat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khidmatul syekh, dikatakan seorang itu akan masuk ke dalam surga dengan syarat, di antaranya rasikh, keilmuan, yang mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran itu sebagai al-huda, petunjuk kepada golongan manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri magam-magam, yang mana dikatakan Syekh Tajuddin Ahmad bin Athaillah Sakandari min alamatil i'timad ala amalin husnul raja inda wujudi zalali, dikatakan kesempurnaan manusia ini atas sesuatu yang berangkat menjadi seorang itu alim, menjadi seorang itu alam Al-Quran, ngerti apa yang dikatakan takwa, dengan mengenali Rasulullah, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, dengan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dikerjakannya, dan sholat dengan khusyuknya, dan berzikir dengan khitabnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hamba-hamba itu di akhirat nanti, di belakang aulia-aulianya. Dan rasa tawadhu yang dikatakan mereka ini selalu dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mereka itu orang-orang yang khidmatu bisyekh, yang sangat memuliakan gurunya,
akan mendapatkan kemudahan di dunia di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita ini orang yang birrul, yang memiliki sifat baron, yang taat kepada yang terutama yang dikatakan ilmu Allah, itu Al-Quran dan ilmu Rasul, hadis Nabi Muhammad SAW. Amin. Orang akan beruntung, dia nggak akan rugi, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan bukan orang ini golongan orang-orang wa minal khasirin yang mendapatkan kerugian, walakin akan tetapi wa minal muflihin, orang yang mendapatkan keberuntungan, yang mendapat pandangan seorang guru, yang dilihat kebaikan-kebaikan sehingga sampailah ila hadratillah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Dan pandangan Nabi Muhammad yang dikatakan syafaat, apa yang didengar Rasulullah yang dikatakan itu syafaat, apa hidup yang kita serahkan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Rasulullah, karena ma'i fil jannah dikatakan Nabi, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Seorang yang mengenali Rasulullah Nabi Muhammad, ismuhu Ahmad, dikatakan Syekh Abdurrahman Adibai. Seorang terus dia mengenali Syekh Abdurrahman Adibai Al-Hafidh, yang dikatakan orang alim yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kemuliaan itu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad seorang mengenali apa-apa kebaikan dari badannya Nabi Muhammad. Dikatakan Rasulullah menghidupkan sunnah Nabi, mana hayya sunnati, menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, mendapat kecintaanku, wa man ahabbani, dan siapa mendapatkan kecintaanku, kecintaan Nabi Muhammad, seorang itu akan berkumpul dengan Sayyidina Maulana Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam surga kelak. Amin. Yang dikatakan seorang mendapatkan kemuliaan, seorang mendapatkan al-jannatun ni'am, seorang akan melihat yang di sana itu tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai yang mengalir itu dikatakan selama hidup di dunia ini huruf-huruf Al-Quran itu mengalir menjadi amal-amal yang dibawa ke akhirat kelak, menjadi petunjuk hidayah huda. Dari mana ia dapatkan itu? Mempertanggungjawabkan apa ilmu-ilmu yang dimilikinya, apa yang dibawa selama hidupnya. Yang dikatakan Hujatul Islam Al-Imam Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali, kendaraan itu yang akan mengarungi bahtera kehidupan, yang dikatakan dia Maulana Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bahrul ulum, lautan Nabi Muhammad, lautan ilmu Nabi Muhammad, kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad man ahya sunnati, dia menghidupkan sunnah Rasulullah. Matu bisyekh, yang sangat menghormati guru, yang dikatakan apa? Seorang syekhul ladzi alamu bi'aibika, guru kita yang ngerti aibnya kita. Bahkan hanya Allah yang ngerti aib seseorang, tapi dia guru memiliki nadrah, memiliki pandangan basirah, bisa mengetahui. Yang dikatakan seorang alim memiliki kalamul hikmah, bisa tahu hati mustami, apa yang didengar orang-orang itu masuklah sehingga meresap ke dalam hati, sehingga dikatakan itu galbin salim, yang menyelamatkan seorang dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah, enggak mendapatkan suhtullah. Suatu kebaikan yang Allah berikan, yang dikatakan di akhir daripada juz Al-Quran itu, wa'lamu anafikum Rasulullah. Di mana tempat kita berada di alam akhirat kelak nanti, berharaplah kita mendapat suatu kedudukan yang dimana seorang itu berjumpa dengan Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, yang mana Rasulullah katakan karena menghidupkan sunnah Rasulullah, karena mengenali sunnah Nabi Muhammad, karena mengetahui adab, karena mengetahui bagaimana memandang Nabi Muhammad, karena ngerti apa yang didengar Rasulullah, yaitu hadis Nabi, sahabat Nabi, al-ilmu, yang dikatakan wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad melalui Sayyidina Jibril alaihissalam, yang wahyu itu turun dan mengetahui di antara apa itu kebesaran termasuk daripada yang muharram ini, yang dikatakan termasuk al-ashurul hurum, 4 bulan yang Allah haram, yang Allah muliakan, yang dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW kita menghidupkan sunnah Nabi dengan mengetahui al-ilmu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui ilmu itu dari mana dapatkan seorang ini, daripada seorang syekh, seorang guru yang menuntun, yang memberikan tuntunan, yang sehingga di akhirat kelak di Babil Jannah akan dipertanyakan, kau fulan, kau dari mana kau mendapatkan ilmu itu fulan? Dipanggillah syekh seorang itu,
dipertanyakannya kata wa kaza. Andai kata seorang guru itu nggak mengakui seorang ini dia muridnya, maka batal seorang itu, fulan itu dakhalal jannah, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu resiko dalam hidup dunia ini untuk kita merasakan kesenangan, keberkahan, dan semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan mengenali Nabi Muhammad, anugerah terbesar Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Apalagi karena seorang yang mendapatkan kesenangan itu, sesungguhnya Allah hanya katakan inama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala kehendaknya Allah, gak ada yang mampu kita menghindar, menjauh dari apa kehendak Allah, sehingga kita hanya katakan alhamdulillahirabbil alamin, selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, selalu mengharap rahmat Allah Rabbul Alamin, yang mana segala sesuatu selama kita hidup di dunia akan memandang kita, dunia akan mendengar kita, pertanggungjawaban pandangan mata kita, pertanggungjawaban pendengaran telinga selama kita di dunia ini. Ataukah ya Rabb, akankah aku mendapatkan ridhamu ya Allah, akan mendapatkan jalan-jalan yang kau akan berikan ya Rabb, akan menemukan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana itu ditempuh orang-orang saleh, orang yang mendapatkan keselamatan selama dunia, sehingga itu di akhir hidup orang itu dia melihat satu garis lurus, helai rambut dibelah 7, dikatakan itu as-siratal mustaqim. Mendapatkan seorang itu melihat pintu keselamatan akhir. Man yagra'u la ilaha illallah, siapa yang membaca 2 kalimat syahadat itu Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, akan masuk dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ditunggu Nabi Muhammad di babil jannah, tanda seorang itu mendapatkan kesenangan di dunia, kesenangan di akhirat, dikabul, diijabah doa seorang fulan itu, mengangkat tangan orang itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Orang yang mendapatkan asrar, orang yang mendapatkan sir dari badannya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Qutb Rabbani Muhyiddin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yang dikatakan melesat di siratal mustaqim itu karena amal. Begitu mengetahui al-ilmu khidmatu bi syekh, dan bagaimana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dengan taharrumat menghormatinya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, kaza wa kaza bisnadih, dan itu yang dikatakan seorang mendapatkan akram, kemuliaan. Sehingga kita berharap, kita kepengen ziarah ke Baghdad, kita kepengen mengetahui sirah sejarahnya, kita kepengen mengenali orangnya, kita kepengen berjumpa dengannya, kita kepengen duduk di akhirat kelak melihat wajah Qutb Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya kita bisa bermuwajah memandang sahabatul Rasul, kita bisa melihat orang-orang alim itu yang mendapat asar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah katakan, apa yang dikatakan Nabi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mendapatkan kecintaanku akan berkumpul denganku di surga. Nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan ini perkumpulan Allah golongkan daripada perkumpulan majma'atul khair, yang akan menjadi majma'atul maghfirah, majma'atul huda, petunjuk yang akan menjadikan terang mata di akhirat kelak. Pendengaran itu enak apa di akhirat nanti, dan mendapat kita insyaallah mudah-mudahan berkah Muharram ini, berkah daripada majelis ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.